Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang kita, nikmat waktu senggang kita, nikmat kita bisa merasakan nikmat Allah berupa turunnya hujan. Dan ini perlu kita syukuri bersama. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu, majelis taman surga, yang insyaallah semoga duduk-duduk kita pada kesempatan sore menjelang malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuki bab 1. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan muqaddimah disampaikan oleh penulis Imam An-Nawawi dan bagaimana para ulama menjelaskan keutamaan-keutamaan dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemarin pun kita sudah membahas di muqaddimah terkait dengan awalan terkait bab dengan ikhlasun niat, dengan mengikhlaskan niat. Maka sebagai pengingat kembali, maka para ulama menjelaskan terkait dengan niat, dan Imam Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin bab 1 ini menjelaskan bahwa niat adalah perkara yang penting. Niat tempatnya di dalam hati. Maka yang mengetahui isi hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti di yaumil qiyamah, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat-niat ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini akan hanya menghukumi manusia secara zahirnya saja. Karena tadi niat itu letaknya di hati, maka yang ada nampak dalam diri manusia hanya zahirnya saja. Maka kita melihat banyak orang yang sholat, mungkin gerakannya sama, waktunya sama, pokoknya semuanya sama. Tapi mungkin dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah niat-niat mereka di dalam hati mereka. Kita hanya bisa melihat dari zahirnya saja. Maka amat beruntung sekali orang-orang yang ketika niatnya ikhlas karena Allah, maka itu akan mendapatkan pahala yang begitu berlipat sekali di hadapan Allah. Terkait dengan perkara zahir ini, maka para ulama menjelaskan terkait dengan seorang sahabat Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid. Ketika dalam peperangan Usamah menjadi seorang panglima perang, maka ketika beliau bertemu dengan pasukan musuh, yang ketika sudah bentrok pasukan musuhnya, kemudian seketika itu Usamah hendak menebaskan pedangnya ke musuh tersebut. Maka ketika hendak menebaskan pedangnya, sang musuh ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika itu Usamah bin Zaid tetap membunuh sang kafir ini, walaupun dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul amat marah sekali. Maka kemudian Usamah menjelaskan kepada Rasul, ya Rasul, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena dia beriman, tapi karena dia takut melihat pedangku. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah tubuhnya sehingga melihat isi hatinya? Maka kita sebagai orang yang beriman hanya bisa menghukumi seorang itu dari zahirnya saja. Dan kita berharap kita mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Nawawi membuka kitab beliau dengan hadis innamal amalu binniyat. Segala amal itu tergantung dari niatnya. Maka seseorang siapapun dia, ketika dia beraktivitas, maka sesungguhnya dia harus disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang duduk, dia yang berjalan atau apapun itu, pasti orang secara fitrahnya ketika dia melakukan aktivitas apapun, pasti segala yang dia lakukan ada niatnya. Semua akan dilakukan ada niatnya. Kita duduk di sini ada niatnya, saya duduk di sini ada niatnya, semua itu ada niatnya. Tapi segala niat itu kembali kepada segala amal itu kembali kepada niatnya. Apa yang mendasari perbuatan dia?
Maka setiap aktivitas kita dalam Islam itu semua harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang pertama ini kita belajar bahwa kehidupan orang yang beriman itu begitu indah. Karena setiap aktivitas dia itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amal itu bergantung dari niatnya. Maka ketika orang yang beriman, apapun aktivitasnya, ketika semua dilandaskan keimanan kepada Allah, maka dia bisa bernilai pahala. Ada orang mungkin tadi hujan, dia hujan-hujanan. Berbeda orang yang hujan-hujanannya diikhlaskan niatnya karena Allah, dengan orang yang hujan-hujanannya biasa aja. Maka inilah posisi niat. Dia bisa menjadikan segala sesuatu itu bernilai ibadah di depan Allah. Ketika kita hujan-hujanan, kemudian kita mengikhlaskan, ya Allah saya hujan-hujanan karena hujan adalah berkah dan rahmat-Mu. Allahumma shayyiban nafi'an misalnya. Beda dengan orang yang main bola hujan-hujanan, itu berbeda. Begitu pula kita misalnya sebelah tempat olahraga ya. Tempat olahraga kita pengen kayak badannya gerah nih. Kemudian kita ke masjid, ada orang yang hanya numpang mandi saja, dengan orang yang habis olahraga kemudian membersihkan dirinya, kemudian dengan diniatkan, ya Allah saya hendak mandi di sini habis olahraga agar tubuh saya segar kembali dan setelah itu saya bisa beribadah kepada Engkau. Maka niatnya berbeda nih. Niatnya berbeda, maka amalan pahala di hadapan Allah itu berbeda pula. Inilah yang membedakan antara niat tadi. Ada orang yang tadi misalnya main bola lah, katakan main bola. Main bola ketika niatnya hanya biasa saja, main bola biar sehat, udah. Tapi beda dengan orang yang beriman. Saya main bola biar badannya sehat. Ketika badan saya sudah sehat, saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amal tergantung dari niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul. Maka disambungkan kalimat tersebut dengan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Maka Rasulullah membandingkan ini ibadah yang besar. Hijrah itu ibadah yang besar. Bahkan orang-orang muhajirin itu berbeda dengan orang ansar. Orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan saudaranya, meninggalkan hartanya, meninggalkan segala sesuatunya karena Allah, maka itu tidak ada bandingannya dibanding siapapun. Maka Rasul mengatakan betapa mulianya orang-orang yang hijrah dan betapa mulianya orang-orang ansar, orang-orang yang menolong. Tapi keutamaan orang muhajirin itu di atas segalanya. Karena apa? Karena mereka sudah meninggalkan, kalau kata kita meninggalkan zona zaman, nyamannya ya, meninggalkan zona nyamannya, kemudian berhijrah, meninggalkan segala hartanya, keluarganya, kenyamanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang besar. Bahkan ulama mengatakan debu-debu yang menempel oleh para sahabat yang hijrah itu nggak bisa ditandingi dengan ibadah apapun. Ada debu yang nempel aja nih. Ketika mereka hijrah, itu nggak ada tandingannya dengan ibadah manapun. Tapi kemudian Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang berhijrah sekalipun karena niatnya bukan karena Allah atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka amalannya, ibadahnya itu akan kembali kepada apa yang dia niatkan. Maka sayang. Maka para ulama menjelaskan dari hadis ini bahwa banyak sekali ibadah-ibadah yang harusnya bernilai besar tapi menjadi bernilai kecil di hadapan Allah karena salah niatnya. Tapi banyak sekali ibadah-ibadah yang mungkin kecil di hadapan manusia, tapi karena niatnya besar karena Allah, maka menjadi pahala yang besar. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian hadis kedua yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait dengan Ummul Mukminin, ibunda Abdullah, maksudnya adalah Aisyah. Ketika itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisun al-Ka'bah fa iza kanu bi baida'a minal ard yasafuhu bi afwalihim wa akhirihim. Bahwa kemudian Rasul mengatakan ada satu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka riwayat ini mengatakan bahwa sampai kepada kita riwayat bahwa ada 3 kisah bahwa Ka'bah kelak akan dihancurkan. Yang pertama adalah kisah Raja Abraham yang menghancurkan Ka'bah, pasukan burung ababil yang tadi dibacakan oleh imam kita.
Ya, di ayat yang kelima beliau menyampaikan bagaimana pasukan gajah itu dihancurkan seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang. Di ayat kelimanya disampaikan begitu. Ya, maka ada riwayat sampai kepada kita bahwa kelak Ka'bah itu akan dihancurkan. Yang pertama oleh Abraha tadi, oleh pasukan gajahnya. Tapi kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ka'bah ini hendak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendak dijaga oleh Allah. Maka yang berikutnya dalam riwayat dikatakan bahwa kelak akan dihancurkan Ka'bah oleh orang-orang Habasyah, oleh orang-orang Ethiopia yang kakinya bengkok, kemudian mereka akan mencongkel Ka'bah. Kemudian di riwayat yang berikutnya yang lainnya di tengah-tengahnya adalah kisah ini. Maka para ulama menjelaskan kisah ini adalah kisah masa yang akan datang gaib. Tapi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Muhammad itu berdasarkan dari wahyu, bukan hawa nafsunya. Maka kemudian beliau menjelaskan bahwa ada orang-orang yang kelak nanti ya, yang mereka berjalan di atas padang pasir kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi awalihim wa akhirihim. Dari awal hingga akhir. Kemudian ketika itu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, fi awalihim wa akhirihim, dari awal hingga akhir, padahal ada di antara mereka orang-orang yang hanya berniat berdagang." Ya, jadi ada orang ya, satu pasukan, para perawi mengatakan ini pasukannya besar sekali karena satu padang besar, kemudian Allah menenggelamkan mereka semua dari awal hingga akhir. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, dari awal hingga akhir, padahal ada di antara mereka orang yang tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah." Ini maknanya adalah ada pasukan besar sampai pasukan besar itu mendatangkan para pedagang. Kan kalau kita suka ada acara-acara apa ya? Kalau ada acara saking besarnya suka ada booth-booth ya, suka ada yang orang jualan-jualan gitu kan. Sama itu. Saking besarnya seperti itu. Tapi kemudian dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Aisyah berkata, apakah ditenggelamkan mereka semua? Padahal ada orang-orang yang baik di antara mereka yang hanya berdagang saja. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, mata saya udah agak siwer ya. Yasafu bi awalihim wa akhirihim, summa yab'asuna ala niyatihim. Mereka kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu itu akan dibangkitkan tergantung dengan niat-niat mereka ketika mereka beramal di dunia. Pelajaran berikutnya apa? Diminta kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bergaul dengan orang-orang yang solih. Tadi dikatakan para pedagang satu pedagang yang mereka berkumpul dengan para pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Para pedagang ini mungkin bergaul dengan para pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka pelajaran yang kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, maka kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian walaupun nantinya mereka ikut serta ya, ketika mereka memberikan kemungkaran kepada perkara tersebut, maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Itu hadis kedua. Kita agak cepat ya Pak, biar cepat beres ya. Hadis ketiga dari Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Melainkan jihad dan niatnya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada lagi tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Artinya apa? Hijrah di sini adalah hijrah para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Hijrahnya orang-orang muslimin dari Darul Kufar ke Darul Islam. Ya kan, Mekah dulu kan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima dakwah, kemudian pindah dari Mekah menuju Madinah. Maka dikatakan oleh para ulama, hijrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Nanti walaupun Syekh Shalih Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan panjang terkait dengan hijrah, tapi ala kulli hal kita persingkat bahwa terkait dengan hijrah ini adalah hijrah yang dimaksud adalah bahwa tidak ada hijrah
setelah Fatu Mekah, ya. Jadi ketika kemudian kaum muslimin hijrah, kemudian setelah itu mereka pindah ke Madinah pada tahun 8 Hijrah, ya, tahun ke-8 mereka kembali ke Mekah dengan penaklukan Mekah. Nah, jadi ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, pindah dari kekufuran menuju kemenangan Islam. Kemudian karena menolak dakwahnya sampai di Madinah, kemudian Rasulullah SAW menguatkan Islam. Maka kemudian nantinya kembali kepada Mekah untuk menaklukkan Mekah. Maka ini maksud dari hadis ini adalah bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, karena Mekah sudah menjadi Darul Islam. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kecuali jihad dan niat, karena jihad itu akan terjadi sampai kapanpun. Syekh Shalih Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan terkait dengan jihad, maka jihad itu ada beberapa kemungkinan. Maka jihad bisa menjadi fardu ain, kewajiban bagi kita. Ketika apa? Ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang yang tidak beriman. Diserang misalnya, maka hukumnya itu fardu ain bagi kita untuk berjihad. Atau ketika Amirul Mukminin memerintahkan kita untuk berjihad, maka itu pun kewajiban. Di surat At-Taubah dijelaskan bagaimana Allah mencela orang-orang yang harusnya berjihad tapi dia tidak mau berjihad. Maka ada beberapa kemungkinan nih. Jihad itu bisa menjadi fardu ain bagi kita ketika apa? Ketika Amirul Mukminin sudah memerintahkannya, ya. Atau kedua, ketika negeri kaum muslimin itu diserang. Atau yang ketiga, ketika sudah bertemu dengan pasukan kafir. Dan hukumnya haram ketika kita kabur dari medan perang. Makanya salah satu dosa besar adalah ketika apa? Ketika kabur dari perang. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Yang keempat apa? Fardu ain berperang itu apa? Ketika memang kaum muslimin sedang berperang dan membutuhkan seorang ahli di dalam bidangnya. Misalnya lagi perang nih, nggak wajib perang. Misalnya pemerintah nggak wajib perang, tapi kemudian ada alat perang, rudal misalnya, yang dia bisa dioperasikan hanya oleh saya misalnya. Maka saya menjadi fardu ain untuk ikut peperangan tersebut. Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan seperti itu. Nah, maka ketika tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, tapi ada niat untuk berhijrah atau niat untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, inilah hadis terkait dengan niat, dan semua akan kembali kepada niatnya. Jadi ketika kita niat, ya, ketika hendak berperang misalnya, nanti dijelaskan di hadis berikutnya terkait dengan perang Tabuk, terkait dengan niatnya tadi. Nah, jadi ala kulli hal, hadis yang keempat tadi, ya, yang ketiga tadi menjelaskan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Maka segala sesuatu tergantung dari niatnya. Bahkan di awal, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan bahkan orang berpikir pun harus disertai dengan niat karena Allah. Jangankan perang, kita berpikir pun, bertafakur pun, itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ketika Imam Syafi'i itu berkunjung kepada rumah Imam Ahmad bin Hambal. Kan guru dengan murid nih, Pak. Ya, Imam Syafi'i kan gurunya. Jadi ketika Imam Ahmad hendak didatangi oleh Imam Syafi'i, itu gempar, ya, heboh tuh. Karena apa? Karena Imam Ahmad bin Hambal itu menuntun kudanya Imam Syafi'i. Dituntun kudanya Imam Syafi'i. Kata murid-murid Imam Ahmad, kok kamu gitu banget sih? Imam Syafi'i aja dimuliakannya seperti itu, katanya. Padahal dia hanya ahli hadis, sementara engkau adalah ahli fikih. Kata para muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad, mari kita sempurnakan adab kita kepada beliau. Aku tuntun kuda beliau dari sisi kanan, engkau dari sisi kiri. Ini untuk kemuliaannya. Yang menariknya tapi ketika Imam Syafi'i tiba di rumah Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i ketika itu makan dengan sangat lahap. Ini bukan nyindir panitia, cuma ada minum, ya. Jadi hidangkan makanan. Sekarang nggak ada itu, ya, nggak ada kemarin kita makan apa? Rendang, nggak ada rendang, ya. Dihidangkan makanan yang banyak sekali, Pak. Kemudian Imam Syafi'i makan dengan sangat lahap sekali, kayak orang kelaparan. Sampai anaknya Imam Ahmad mengatakan, "Wahai ayah,
apakah dia Syafi'i, gurumu yang sangat terkenal? Kok makannya banyak banget gitu kan? Makannya lahap kayak orang kelaparan. Kata Imam Ahmad sambil tersenyum, nah nanti di akhir kau akan tanyakan sendiri perihal ini kepada beliau. Udah beres makan banyak ya, ini kok nggak kayak ulama banget gitu kan? Orang mas sholat malam, anak Imam Ahmad sholat malam, tapi anak Imam Syafi'i nggak sholat malam. Anak Imam Ahmad bingung, ini kok ulama besar tapi nggak sholat malam. Bukan jadi dalil ya, kalau gitu nggak usah sholat malam gitu kan? Imam Syafi'i aja nggak sholat malam pada malam itu. Kemudian ketika azan subuh berkumandang, maka Imam Syafi'i langsung berangkat menuju masjid tanpa berhudu terlebih dahulu di rumah. Makanya sama-sama tuh kan berhudu dengan sempurna. Satu langkahnya menggugurkan dosa, satu langkahnya itu menaikkan derajat misalnya. Ketika kita berhudu di rumah. Karena kalau rumahnya jauh ke masjid enak tuh jalannya keliling-keliling ya. Pahalanya banyak banget. Bingung nih anaknya. Maka kata Imam Ahmad, coba kau tanyakan langsung kepada Syafi'i perkara ini. Nah kemudian bertanyalah sang anak, wahai Syafi'i, aku lihat engkau makannya banyak. Kemudian kata Imam Syafi'i, aku dari rumah menuju rumah ayahmu ini lagi lapar banget. Cuman bawa kurma sama air zam-zam. Bekalku udah habis. Aku nggak mau kemana-mana karena aku khawatir makanan yang aku makan itu nggak halal. Karena Imam Syafi'i itu kan menjaga makanannya sekali. Dan aku yakin tidak ada di negeri ini yang makanannya paling halal adalah makanan di rumah ayahmu. Apabila makanan yang haram adalah penyakit, maka makanan yang halal adalah obat. Maka aku makan banyak makanan di rumahmu. Jadi Pak, kalau kita berkunjung ke rumah orang yang solih, disuguhin makanan, habisin Pak. Tapi jangan wah ini kok laparan banget, nggak kayak gitu. Kita sama-sama tahu dengan dalil ini bahwa ini mungkin obat. Saya ke rumah Pak Joko disuguhin misalnya kan, makanya saya dikasih rendang kan satu box kan, saya habisin tuh kan ini obat. Yang kedua kata beliau, aku tidak sholat malam karena aku sedang bertafakur, aku sedang berpikir. Makanya tadi, bahkan berpikir orang yang beriman, kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala besar sekali pahalanya. Maka ketika itu aku nggak sholat malam karena aku sedang membahas sebuah hadis yang dibawakan oleh ayahmu. Satu buah hadis Pak, tentang burung yang mati. Jadi ada anak kecil miara burung, ya burungnya mati. Ya, dari hadis yang itu berkembanglah 1000 turunan terkait dengan itu semua. Dari situ Pak, dari satu dalil tadi, satu hadis, ketika aku sudah berpikir yang mentadaburinya, maka banyak sekali turunan-turunan turunan ilmu-ilmu dalam situ semua. Misalnya bolehnya anak kecil miara burung, ya, bolehnya seseorang itu memanggil nama dengan nama abunya, ya, dan segala macamnya. Seperti itu Pak. Bahkan berpikirnya orang beriman ketika diniatkan karena Allah, maka itu pahalanya besar. Ya ini. Maka ketika kita pun tadi tidak ada tidak ada lagi jihad setelah hijrah tadi, maka tergantung dari niatnya. Maka tadi itu, maka kita harus meniatkan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, terkait dengan perang Tabuk. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, kemudian kami berada bersama Nabi dalam suatu peperangan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang laki-laki yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang tersebut ada bersama kalian. Maka ini kisah adalah perang Tabuk. Kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang mereka sesungguhnya ada di Madinah. Ketika kalian melewati lembah-lembah, maka mereka pun mendapatkan pahala-pahala ketika kalian melewati lembah-lembah tersebut. Perang Tabuk adalah perang yang sangat luar biasa, terjadi tahun 9 Hijrah. Setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, maka terjadilah perang Tabuk ini. Perang yang sangat sangat heroik sekali, ya, walaupun nanti tidak terjadi peperangan. Yang perjalanannya saja bolak-balik itu 1.500 km. Dari mana ke mana Pak kita 1.500 km? Berjalan dalam
Kitab yang lain dikatakan perang Tabuk ini terjadi 50 hari. 30 hari perjalanan bulak-balik, 20 harinya itu mau perang tapi nggak jadi perang. Tapi ada kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang kalian berjalan menaiki lembah turun lembah, tapi mereka berada di Madinah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti apa yang kalian dapatkan. Maka ini para ulama menjelaskan mengapa itu bisa terjadi, karena mereka, nah ini ya buat kita semua, karena mereka terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mereka karena ada uzur syar'i tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, maka mereka mendapatkan pahalanya. Maksudnya apa? Ini ada orang-orang nih berangkat dari Madinah menuju Tabuk, perjalanan sangat jauh, ya. Kemudian ada orang yang uzur syar'i nggak bisa berangkat, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat. Karena apa? Kata para ulama, karena mereka sudah berniat berangkat tadinya, tapi karena ada uzur syar'i mereka nggak jadi berangkat. Maka ada kaidah besar di sini. Apabila kita berniat terhadap suatu hal, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya karena uzur syar'i, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang kita niatkan. Dan ini untuk kita nih Pak, untuk kita yang sudah mungkin berumur ya Pak ya, sudah berumur, maka barang siapa, kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, barang siapa yang di waktu mudanya dia terbiasa beramal solih, ya waktu mudanya beramal solih, kemudian ketika di waktu tuanya dia tidak lagi bisa beramal solih karena ada uzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama. Misalnya di kajian kita kan ada yang nggak datang nih, Pak siapa Hendi ya, Hendi nggak datang nih, tapi terbiasa beliau datang ke kajian, ya nggak pernah nggak datang kalau memang kecuali ada uzur syar'i, datang terus misalnya, ya kemudian dia nggak datang, tapi dengan riwayat ini maka insya Allah beliau mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang duduk di majelis ilmu ini. Dengan syarat apa? Dia terbiasa melakukan amal yang dia lakukan ketika dia mampu. Maka ini kalau kita nih mumpung masih muda nih, yang masih kuat, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah. Rutinkan ke masjid ya. Nanti insya Allah walaupun hujan, karena ada uzur syar'i ketika hujan nggak ke masjid misalnya, ya. Kalau kita pun nggak sholat di masjid, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat ke masjid. Dengan syarat apa tadi? Dia terbiasa beribadah ketika mereka memang mampu melakukannya. Orang yang terbiasa mendermakan hartanya, fisara'i wad-dara, di waktu lapang maupun sempit misalnya, terbiasa nih Pak. Ketika dia nggak punya harta, dia bisa mendapatkan pahala yang sama dengan apa? Dengan orang yang bersedekah. Berbeda halnya ketika dia hanya berniat saja, ya, tapi dia tidak pernah melakukan amalan-amalan tersebut di hari-hari yang lain. Ini kan kita bercandanya kan, ini niat sholat malam ya, nggak jadi sholat malamnya, kelewatan, gitu kan? Nggak apa-apa, yang penting udah niat sholat malam. Gimana tuh hukumnya? Maka para ulama menjelaskan, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan bahwa dia hanya mendapatkan pahala niatnya tanpa mendapatkan pahala sholat malamnya. Kan kita kadang gitu Pak ya, udahlah koleksi niat aja deh, yang penting niat gitu kan, udah niatin dulu gitu, niat dulu, yang penting gak kayak gitu konsepnya. Karena kata para ulama menjelaskan bahwa itu semua bisa terjadi ketika apa? Kita terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah para sahabat yang gak berangkat ke perang Tabuk karena alasan syar'i, ada yang sakit, ada yang menjaga keluarganya, tapi karena mereka terbiasa ikut berperang bersama Rasul, maka ketika mereka uzur pun, ketika para sahabat menaiki dan menuruni lembah Tabuk, mereka tetap mendapatkan pahalanya. Makanya kita nih, pelajaran di sini, mumpung kita masih muda, kita masih bisa beraktivitas, maka perbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Berangkat ke masjid kita rutinkan, ya, sholat berjamaah kita rutinkan, bersedekah kita rutinkan, selagi kita masih muda. Dengan harapan apa? Ketika kita tua nanti, kita nggak bisa melakukannya, maka kita masih bisa mendapatkan pahala-pahala tersebut. Insya Allah tuh. Dari hadir sini maka kabar gembira buat Pak Eni nggak datang ke sini karena di Sukabumi beliau ya.
Dia mendapatkan insya Allah mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu. Karena apa? Karena kebiasaannya selama ini duduk di majelis ilmu. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, maka luruskan niat kita karena Allah ketika melakukan segala aktivitas. Ketika duduk di sini kita azamkan semuanya karena Allah, ya, dan insya Allah itu menjadi tabungan kita nantinya. Kan kita nggak selamanya bisa kuat untuk beribadah, ya, nggak selamanya kuat untuk beribadah, nggak selamanya punya harta untuk bersedekah. Tapi ketika kita punya tenaga, kita punya harta, kita sedekahkan, insya Allah itu menjadi pahala yang terus berlipat. Ketika apa? Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sini saja kita bisa belajar banyak. Ya, tadi mumpung masih muda nih ya, mumpung masih kuat ya. Kalau ada kajian kita datangi, sejauh apapun kita datangi misalnya. Kalau tadi perang Tabuk sampai 50 hari ya. 50 hari peperangan dan 30 hari perjalanan. Seperti misalnya seorang sahabat tadi periwayat hadis ini Jabir bin Abdillah yang beliau berjalan menuju majelis ilmu itu 30 hari perjalanan, 1 bulan, Pak. Ya. Dari Madinah menuju Syam. Berjalan dari Madinah menuju Syam 1 bulan perjalanan hanya untuk mendengarkan 1 buah hadis. Kalau kita kan tadi udah sampai ke hadis keempat ya, udah hadis keempat. Ini untuk mendapatkan 1 buah hadis, Jabir bin Abdullah itu berjalan dari Madinah menuju Syam. Udah sampai ke rumah sahabatnya, aku pernah mendengar engkau mendengar ini langsung dari Rasul. Padahal dalam riwayat Jabir ini udah hafal hadisnya. Tapi karena beliau nggak mendengar langsung dari Rasul, tapi ada sahabat yang sudah mendengar langsung dari Rasul, ya beda jadinya ya. Jadi orang pertama yang mendengar, maka Jabir berjalan menuju Syam. Pas pulang lagi ke Madinah ditanya sama teman-temannya, "Wahai Jabir, kamu kan sudah tahu hadisnya, jauh-jauh lagi. Nggak kulineran dulu, kayak kita kan kalau majelis ilmu kulineran dulu ya. Selalu enggak." Saya tanya kenapa? Karena sungguhnya aku bukan berjalan menuju satu ilmu, tapi aku sedang berjalan menuju surganya Allah. Kata beliau, aku teringat perkataan Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Barang siapa yang dia berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Sejatinya aku bukan menuju Syam, tapi aku sedang menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tergantung dari niatnya. Dan tadi orang yang terbiasa menuntut ilmu ketika dia masih muda, masih kuat, maka ketika dia sudah lemah nanti, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, yang terakhir yang pada hari ini kita bahas, dari Abu Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ayahnya dan neneknya termasuk golongan sahabat. Ia berkata, ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Jadi ayahnya Yazid ini mengeluarkan uang untuk bersedekah. Kemudian ia letakkan di sisi seorang di dalam masjid. Kemudian aku datang mengambilnya, anaknya datang mengambilnya. Jadi bapaknya ngasih sedekah ke masjid, ya, ngasih sedekah ke masjid. Kemudian anaknya datang, diambil tuh, ya, diambil sama anaknya, dibawa pulang. Dibilang ke ayahnya, "Wahai ayahku, aku tadi ke masjid dan aku mendapatkan harta ini." Padahal itu harta ayahnya, ya, harta ayahnya. Kemudian kata ayahnya, "Demi Allah, bukankah engkau yang aku kehendaki untuk menerima harta tersebut?" Kemudian hal ini diadukan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah," diadukan nih oleh sang anak. Ya, dilakukan Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari, bagimu adalah apa yang kau niatkan, sedang bagimu adalah apa yang kau ambil. Ya, jadi ketika dia sudah berniat, maka bagi sang ayah, ya, dia sudah berniat bersedekah, maka dia mendapatkan pahala sedekahnya. Tapi bagi anaknya tergantung dari niatnya tadi. Nah, ini yang mengatakan para ulama menjelaskan, dan saya Shalih Utsaimin mengatakan bahwa inilah tadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Walaupun tadi Yazid tidak dia bersedekah, niatnya bersedekah saja, walaupun bukan untuk anaknya, tapi ternyata anaknya yang menikmatinya, maka kata Rasul semua tergantung dari niatnya. Maka para ulama menjelaskan syarahnya, misalnya juga kejadian seperti ini. Ada orang yang sudah berniat untuk mewakafkan sesuatu.
Misalnya gini, saya menunjuk nih, saya wakafkan itu, niat saya sebenarnya mewakafkan ini misalnya apa namanya ini cangkir, niat saya seperti itu, tapi yang saya tunjuk adalah handphone. Maka yang tercatat adalah bagaimana dia menginfakkan, mewakafkan ini. Itu yang dimaksud oleh seperti itu. Ya, yang dimaksud oleh para ulama terkait dengan hadis ini seperti itu. Jadi ada orang mungkin secara niat ya dia melakukan amal sesuatu, tapi pada kenyataannya berbeda, maka dia mendapatkan pahala apa? Pahala amalan tersebut. Seperti ada orang yang dia berhaji, dia hendak berhaji, dia niatnya haji, tapi kemudian dia malah tidak mengamalkan ibadah haji di sana. Atau ada orang yang umroh, ya, ada yang umroh dan haji, dia kebalik niatnya, dia mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan. Misalnya kita datang ke sini, ya, mau sholat maghrib, kita tahu sholat maghrib nih, ya, sholat maghrib. Tadi maghrib tahu-tahu, tapi niatnya dalam hati kita sholat isya, maka terhukumi dia sholat maghrib karena tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka begitu pula ketika berpuasa misalnya. Makanya kan ketika Rasulullah SAW, ketika itu beliau sedang berpuasa, kemudian pulang ke rumah istrinya, dia tidak menemukan makanan, maka kata Rasul, maka pada hari ini aku berpuasa. Karena itu puasa sunnah, ya. Jadi ketika nggak menemukan makanan bisa berpuasa. Maka kita pun seperti itu nih, misalnya istri nggak masak, ya, awalnya nggak mau puasa nih, wah nggak ada makanan juga nih, ya udahlah langsung aja tanggunglah, niatkan berpuasa itu diperbolehkan ketika untuk puasa-puasa sunnah. Maka tadi misalnya ketika Yazid, ketika beliau hendak bersedekah misalnya, ketika hendak bersedekah ternyata sedekahnya itu diambil oleh anaknya, maka kembali kepada niat awal Yazid tadi. Maka begitu pula kita misalnya, boleh nggak kita kemudian mengeluarkan zakatnya, kemudian zakat itu dipakai oleh anak kita? Maka para ulama menjelaskan diperbolehkan tergantung dari niatnya tadi. Kalau niatnya untuk berzakat, kemudian keluarga kita itu memang nggak mampu, maka keluarga kita boleh untuk menerimanya. Jadi tergantung dari niatnya. Maka ini yang dibahas oleh Imam Nawawi sampai ke hadis nomor 5 tadi. Nanti hadis nomor 6 panjang ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang hendak ditanyakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, ini perihal tadi niat yang dari hati sama niat yang dilafazkan. Selama ini kan mungkin banyak baca-bacaan kayak kita mau niat puasa sebelum tidur, lu niat dulu nih gitu, nama itu semua dilafaz gitu ya. Nah itu apakah harus seperti itu atau cukup dengan niat dalam hati besok saya berpuasa sunnah misalnya? Ya. Nah, atau begitu pun mungkin berwudu juga kali ya. Ya. Berwudu dan mungkin sholat juga pun kadang sholli gitu. Iya. Nah itu tadi. Iya. Masya Allah, barakallahu fik. Jadi hilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan niat itu cukup di hati saja, ya, tidak usah dilafazkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya ketika kita sholat, ya. Ada yang mengatakan cukup dengan kita takbiratul ihram, datang ke masjid pun sudah berniat. Tapi ada yang mengatakan para ulama lain ya tetap harus dilafazkan. Ini ada perbedaan dan maka silakan, ya. Tapi kalau Imam Syekh Shalih Utsaimin dalam syarahnya yang saya baca, beliau mengatakan bahwa cukup dari niat dalam hati saja, nggak perlu dilafazkan. Tapi kita ketika mau dilafazkan nggak masalah untuk menguatkan niat tersebut. Ini hilaf nih di kalangan para ulama dan kita nggak perlu mendebatkan itu semua. Kan di beberapa tempat jadi masalah nih Pak. Ini lu sholatnya nggak ada niat langsung Allahu Akbar aja gitu kan? Dia ada nih. Ada sebagian yang mengatakan cukup ketika kita sudah datang saja. Antum datang ke sini mau ngapain sih? Sholat maghrib kan? Itu sudah niat sebenarnya. Tapi ada yang perlu diniatkan. Usolli fardu maghribi salasa kan gitu kan? Itu ya nggak masalah. Tapi pun tak ada yang berpendapat lain. Ya begitu pula tadi dengan ketika kita berpuasa. Tapi walaupun ada dalil yang mengatakan ya puasa itu perlu diniatkan untuk bulan Ramadan misalnya kan. Itu tapi hilaf.
Di mangga aja mau pakai yang mana, yang menguatkan menguatkan kita dilafazkan silakan, kalaupun enggak ya nggak masalah. Ya cukup dengan hati kita saja ya. Ataupun ketika misalnya kita datang ke masjid, kan keutamaan itu sholat tahiyatul masjid. Kita datang tahiyatul masjid atau ketika kita mau sholat sunnah sebelum sholat fardu. Ya. Apa tuh? Sholat mana dulu? Waktunya mepet misalnya kan. Ada yang mengatakan ini sudah sholat saja dan insya Allah pahalanya sudah kita dapatkan. Ya, jadi hilaf ya Pak ya. Jadi silakan, dan ini masalah besar di tempat lain ya kan. Ini ada yang mengatakan ini nggak dilafazkan ya. Ya tapi ala kulli hal seperti itu. Wallahu misal. Ya, enggak. Misalkan tadi gitu, kalau misalkan tadi kita niatnya terlambat, apakah kita bisa dapat pahala sebelum niat itu, Pak? Terlambat. Ya, misalnya kan tadi kita mau sholat maghrib, tapi kita belum niat mau sholat isanya itu, atau misalkan apakah nanti niat yang setelahnya itu apakah kita bisa dapat pahala yang sebelumnya misalkan? Iya. Tadi kalau saya Shalih Utsaimin dalam syarahnya menjelaskan terkait dengan bab niat ini, bahwa niat itu ada di dalam hati. Ketika kita hendak melakukan apapun pasti sudah terbesit niat apa yang hendak kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika tadi contohnya ketika kita datang ke sini pun pasti hendak sholat maghrib, dan setelah duduk di sini pun pasti akan melanjutkan sholat isya. Itu kata beliau termasuk dari niat, ya termasuk dari niatnya, ya itu mungkin Pak ya. Jadi terus gimana misalnya nggak masalah kita memperbarui niat kita pun nggak masalah. Maka terkait dengan niat, karena amalan yang panjang sekali, maka kita diminta untuk selalu memperbarui niat kita karena Allah. Mungkin di tengah jalan kita niat agak bengkok misalnya, maka kita kembali perlu meluruskan niat-niat kita kembali, ya. Karena niat itu kan perkara yang panjang sekali, ya. Maka kita senantiasa terus meluruskan niat kita karena Allah. Mungkin bengkok, kita luruskan kembali. Maka sayang sekali ketika kita beribadah tadi niatnya enggak karena Allah. Bahkan orang yang hijrah tadi dicontohkan oleh Rasul, hijrah pahalanya besar, tapi dia nggak mendapatkan pahala hijrah karena apa? Niatnya bengkok tadi. Apapun itu, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemarin saya ngobrol sama teman ya, mungkin udah isya jam berapa Pak? Udah ya? Sudah azan ya. Terakhir ya, misalnya kita sering kelewatan nih kalau sholawat Pak. Kemarin saya ketemu sama teman saya ya. Jadi lihat mobil bagus, dia sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Biar bisa punya mobil katanya. Kita pernah dengar gitu nggak Pak ya? Pernah dengar. Tapi tadi innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kata teman saya satu lagi, ini sayang banget ini. Kita nggak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kan kita punya kebiasaan gitu Pak di Indonesia, di Bogor gitu kan. Ada yang bagus sholawat, lihat mobil lewat bagus sholawat, lihat rumah sholawat. Kenapa? Biar ketularan dengan sholawatnya. Tapi sayang, karena tadi segala sesuatu tergantung dari niatnya. Mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia sholawatkan tadi, tapi dia nggak mendapatkan pahala dan mendapatkan Allah dan Rasul di hadapannya. Teman saya soal setelah saya sholawatin saya dapat tuh, saya dapat beli mobil gitu kan. Ya mungkin takdirnya seperti itu. Tapi hanya itu yang didapatkan, nggak dapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pentingnya niat. Walau misal kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.